Ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, wabil khusus ketua DKM kita Mukarram Bapak Ustaz Ma'ruf. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Kita semua yang sakit, yang sedang kurang enak badan, mudah-mudahan dengan kita berkumpul bersilaturahim ngaji, mudah-mudahan menjadi wasilah kita diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurah kepada diri kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar, syafaat yang luas dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jemaah juga yang sama-sama kita hormati, Pak sesepuh kita dan Pak Ahmad Sowo, ada Pak Sodi, ada Pak Simin, juga Pak RT kita, Pak RT Taufik, mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan. Seluruh bapak-bapak teman ngaji rutinan malam Senin dan malam Jumat, mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi wasilah catatan amal soleh kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk para mu'alif, pengarang kitab yang kita baca, kemudian kita khususkan juga untuk diri kita, mudah-mudahan senantiasa yufaqihu fiddin, dijaga kefahaman agama kita, dan juga mudah-mudahan menjadi wasilah tirakat ngaji kita ini, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi kelak menjadi anak yang sholih dan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Al-Fatihah ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ridallah wal maqasidina wa istijabati atiyatina wa ghufranu dzunubana wa atbi'il hasanat wa usudis sayyi'at wa salamatana fid dinina fid dunya wa ukhrana wa jami'il mu'allif kutubi riyadus shalihin al-imam Abi Zakaria insyaallah bi'ulumihi wa binafa'atihi wa bidaraini syaikulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca sholawat Jibril, kemudian sholawat burdah. Mudah-mudahan dengan sholawat hajat dan munajat kita nanti dalam hati sambil bersolawat kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan diijabah oleh Allah SWT. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
أفوال متهمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita masuk ke materi baru kemarin banyak sudah hadis ke awal, hadis yang pertama kemarin kita ulang lagi sedikit. Bab ke-14, babun fil iqtisadi fil ta'ah. Kalian di bukunya kitabnya Pak Saudara, kitab saya iqtisad fil ibadah sama. Di bab untuk mengoptimalkan dalam ketaatan atau dalam ibadah. Jadi bukan memaksimalkan ibadah, tapi mengoptimalkan ibadah. Nah, bahasa maksudnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifi rahimahullahu taala fi ulumihi wa bidarini amin. Qala al-musannifi rahimahullah Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Imam An-Nawawi bisanadihi fi kitab Riyadus Shalihin babun fil iktisadi fit ta'ah awil fil ibadah. Bab tentang penjelasan mengoptimalkan ibadah atau ketaatan. Seperti biasa dibuka dengan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha bimakna dalam kitab tafsir Jalalain Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti bimakna ismuhu Muhammad atau ismuhu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak nisbat nama nabi kita di dalam Al-Qur'an. Jadi selain Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Hakim, banyak, Abul Qasim, banyak. Jadi makanya kalau ada ibu-ibu baca surat Toha kemudian disaut dengan sallallahu alaihi wasallam karena menisbatkan Toha ini ismu nabi atau nama nabi. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa, ma itu apa-apa. Apa-apa yang aku turunkan, kata Allah, anzalna 'alaika, kepadamu ya Muhammad dan kepada kita semua, Al-Qur'an. Quran ini litashqa, tidak menjadi persulit, tidak menjadi orang jadi sulit gara-gara belajar Al-Qur'an. Tapi menjadi mudah. Kemudian ayat yang lain juga surah Al-Baqarah ayat 185 yang sering kita dengar kalau lagi puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepadamu belajar tentang Al-Quran, belajar agama itu yusra, kemudahan, supaya mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak ingin kamu mempelajari Al-Quran dengan kesusahan atau dengan kepayahan. Jadi makanya kalau orang sholat itu Pak, belum bisa baca surat panjang, baca surat pendek. Belum bisa baca surat pendek, baca Fatihah. Belum bisa baca Fatihah, baca
tasbih, tahmid, takbir. Jadi kalau orang yang benar-benar nggak bisa baca Fatihah, nggak hafal Fatihah, kalau dia makmum tinggal baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sampai selesai imam baca Fatihah. Tasbihnya sama, sampai lamanya sama. Karena supaya gampang, supaya orang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari agama ini mudah dan tertarik. Jangan kita apatis. Makanya di kitab Riyadhus Shalihin awal-awal dulu ada seorang yang mutobat, sudah membunuh 99 nyawa. Kemudian datang ke rohib, ke kiai, bahasa ke ustaz, saya sudah membunuh 99 nyawa. Kira-kira tobat saya diterima nggak? Wah, nggak ada terima kamu. Kata ustaznya, kamu udah banyak dosanya udah nggak terampuni. Dibunuh lagi dengan ustaznya jadi 100. Nah, daripada ini nggak ngebolehin, biar pas 100 bunuh. Nah, baru ustadz yang ke 101 baru ditanya, gimana nih ustadz, saya tobat nggak? Bisa nggak 100 orang saya bunuh? Oh ya bisa. Entah itu karena takut ustadznya, entah paham lah itu. Tapi tadi kembali ke ayat Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ini mempermudah kita, ya, mempermudah kita. Tapi juga jangan dibuat mudah juga. Hadis pertama atau 142. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah, Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Dakhala 'alaiha, ketika Aisyah dari luar kemudian masuk ke rumah Rasulullah, wa indaha, bersama Aisyah, imra'atun, ada seorang perempuan. Jadi Aisyah lagi keluar, kemudian pas mau pulang masuk ke rumah beliau, seorang perempuan ingin main ke rumah Rasulullah. Man hadhihi, kata Rasulullah nanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, siapa dia? Qalat, kata Aisyah, hadhihi fulanah tadhkuru min sholatiha. Nah, ini fulanah ya Rasulullah, seorang perempuan tadhkuru min sholatiha, yang banyak banget ibadah salat sunnahnya. Qala ma alaikum bima tutiqun. Yang benar. Nah, jadi ma alaikum, yang benar kamu. Nah, kalau bahasa Arabnya gitu, bahasa Indonesia. Bima tutiqun, apakah itu nggak melalaikan yang lain? Nah, bahasanya gitu, ke perempuan tadi. Fawallahi, demi Allah, kata Rasulullah, la yamallullah hatta tamallu. Allah tidak memperhatikan orang tersebut hatta tamallu, kalau dengan banyak ibadahnya tadi, dengan banyak sholat sunnahnya tadi, tamallu, melalaikan yang lain. Karena ini hadisnya untuk nisa, untuk perempuan. Jangan gara-gara pengen sholat sunnah tapi melalaikan fardu ainnya seorang wanita. Maksudnya seorang wanita itu kalau istri ya melayani suami, berberes rumah, masakin, ngurusin rumah. Kok dilalaikan dengan alasan, saya pengen sholat sunnah duha dari jam 7 sampai jam 11, kerjaan rumah nggak saya kerjain. Nah, itu sama Rasulullah, ma'alaikum bima tutiqun. Masa iya begitu, nggak melalaikan yang lain? Nah, famallah la yamalullah, demi Allah, Allah tidak akan memperhatikan orang-orang yang ibadah dengan alasan ibadah tapi melalaikan fardu ain, melalaikan tugas sebagai seorang wanita tadi. Wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu, karena sesungguhnya yang paling dicintai Allah dalam menjalankan agama ilaihi, kepada hambanya, adalah ma dawamu sahibuhu alaihi, adalah orang yang dawam, walaupun sedikit tapi dia terus menerus dikerjain, rutin dikerjain. Sahibuhu, kepada pengerjanya, alaihi, lebih Allah lebih suka orang yang menjalankan ibadahnya tidak berlebihan tapi
sedikit-sedikit tapi rutin. Nah, contoh misalkan kita ngaji malam Senin, oke. Jangan sampai malam Minggu, yuk kita itikaf dari sore, malam, pagi gak usah pulang, tapi istri ngajak malam Mingguan nggak bisa. Nah, gitu. Ini enak ini buat kita ini. Ini enak ini hadisnya buat kita nih. Yang malas-malas begini nih, yang super malas nih. Tapi nggak apa-apa ya, ini ada sanatnya ini, tenang. Tapi ingat, ini hanya berlaku yang sunnah, yang fardu ain. Kita sebagai laki-laki, sebagai suami, fardu ainnya ya sebagai suami. Gitu. Istri, fardu ainnya istri. Masalah tambahan sunnah, tambahan yang lainnya itu sunnah. Nah, gitu. Jadi ternyata Nabi Allah Muhammad tidak suka dengan perempuan atau wanita yang dengan ibadah sunnahnya dijadikan alasan untuk melalaikan ibadah fardu ain yang lain. Gitu, Pak. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ke selanjutnya 143. Keterangannya ya, kita ulang keterangannya. Wa kalimat nahyin wa zajrin. Nah, mah tadi alaikum. Masa iya kamu begitu ibadahnya sampai banyak segitu nggak melalaikan yang lain, maksudnya gitu. Kalimat nahyin wa zajrin. Kalimat mah ini bisa berarti dua. Nahyin bisa menjadi larangan, wa zajrin bisa menjadi kebolehan. Larangannya apa? Ya tadi, kalau wanita meninggalkan fardu ain sebagai istri dengan alasan saya pengen ibadah sunnah duha dari pagi sampai siang, atau ibadah tahajud dari malam sampai pagi, meninggalkan tugasnya yang utama, nahyin itu menjadi larangan. Nggak boleh, karena tugasnya utamanya di nomor sebagian. Jangan dianggap tugas fardu ain. Kalau sebagai laki-laki yang cari nafkah dari pagi sampai sore itu fardu ain, Pak. Jangan sampai wah saya pengen sholat tahajud dari malam sampai pagi, besoknya nggak kerja gara-gara sholat tahajud. Nah itu nggak boleh, itu berarti memberatkan sunnah tahajudnya daripada fardu ain. Kecuali terbiasa tahajud, besoknya kerja terus, semangat terus, baru itu boleh itu ya. Itu mantap ya. Ini angel ya. Susah. Kita lanjut. Wa makna la yamallallah ay la yaqta'u sawabahu ankum. Nah, la yamallallah, Allah tidak memperhatikan orang-orang seperti itu. La yaqta' sawabahu ankum wa jazaa'a a'malikum. Memotong sawabahu, memotong pahala yang utama, wa jazaa'a a'malakum, lebih mementingkan amal-amal yang sunnah tadi. Jadi Allah tidak memperhatikan orang-orang yang memotong pahala utama atau fardu ain yang utama demi kepentingan yang sunnah-sunnah. Wa yu'amilukum mu'amalah al-mala hatta tamallu fatruku. Nah, kalau sudah begini, mengesampingkan muamalah hatta tamallu fatruku, maka tinggalkan kalau misalkan itu mudaratnya lebih banyak. Karena Allah tidak mau gara-gara pengen sunnah duha dengan saya, pengen menghadap saya, tahajud dengan saya, melalaikan yang lain. Maka Rasulullah bilang apa? Fatatruku, lebih baik tinggalin. Cari yang ibadah itu yang sesuai gitu. Tidak menyampingkan yang lain atau tidak merugikan mudarat yang lain. Fayang bagi lakum antakhudhu ma tutikun. Maka lebih baik dari kamu antakhudhu, ambillah ma tutikun dawan, walaupun itu sedikit ad-dawam, tapi dia terus menerus. Walaupun itu pelan, dawam itu pelan-pelan atau sedikit-sedikit tapi terus menerus. Liyaduma sawabalakum wa fadlum alaikum, itu lebih utama, lebih afdal daripada sholat tahajud tapi mengesampingkan yang lain. Maksudnya semalam suntuk, saya pengen lagi rajin-rajinnya sholat tahajud, saya pengen sholat duha rajin-rajinnya dari pagi sampai siang, tapi kerjaan, kamu dari mana? Sholat duha, Pak. Lah kan jamnya kerja. Nah ini sholat duha, Pak, ngadep Allah. Nah itu salah. Makanya tadi
nggak boleh. Wa fadluhu alaikum, lebih utama kerjakan fardu ain, sholat sunnahnya nomor sekian. Maksudnya fardu ain, kalau kerja misalkan izin, Pak saya pengen istirahat sholat duha 5 menit 10 menit, diizinkan ya boleh gitu. Tapi lebih fadlun tadi mengerjakan kerjaannya yang utama itu tadi. Kecuali fardu waktu zuhur, waktu asar, nah itu wajib. Tapi kalau sunnah duha kemudian atau pas lagi shift malam pengen tahajud tapi mengorbankan tugas utama misalkan seorang security, nah itu nggak boleh. Fatat teruku, lebih baik tinggalkan. Taman lu daripada tidak menjadi perhatian gitu. Harusnya kita pengen dapat perhatian dari Allah lebih banyak karena sholat sunnah kita, tapi Rasulullah bilang wallah la yamallullah, demi Allah, Allah tidak merhatiin orang-orang begitu hatta tamalu, sampai yang dilalaikan tadi dikerjain dulu, dibenerin dulu, dibereskan dulu gitu. Hadis 143, wa an Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, qala jaa salasata rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa, datang, salasa rahtin, seorang pemuda, seorang rahtin itu paruh baya. Kalau salah satu rajul seorang pemuda, tapi kalau rahtin paruh baya. Paruh baya itu ya 40 tahunan sampai 50-an ya, atau 60 lah, 40 sampai 60 itu paruh baya. Ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada rumahnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi Aisyah. Wa yas'aluna an ibadatin Nabi, mereka datang ingin nanyain ibadahnya Nabi itu kayak apa sih? Nah gitu. Yas'alu an ibadatin Nabi, pengen tahu, pengen tanya ibadahnya Nabi itu kayak apa sih? Kan Nabi sudah maksum, sudah terjamin surganya, sudah tidak ada hisabnya. Gimana sih ibadahnya beliau? Kata salah satu dari 3 orang tadi. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha wa qalu, kemudian saya memberikan kabar kepada mereka tadi, Anas bin Malik ka'annahum taqaluha, kemudian coba aja tanya sama istrinya Nabi yang bernama Aisyah. Wa qalu, kemudian mereka bertanya, yang bertiga tadi bertiga tadi wa qalu. Jadi qala sendiri, qalatani berdua, qalu berarti lebih dari 2 atau 3 orang. Aina nahnu minnan nabiyyi, di mana saya atau kami, nahnu, aina nahnu minan nabiyyin, di mana kami bisa bertemu dengan Nabi, qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, supaya kami bisa menjadi orang yang qad ghufira lahu, yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah, ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa kami dari yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, sampai dosa-dosa kami yang sekarang, yang terakhir-terakhir ini. Kami tuh ingin mendapatkan ampunan seperti Nabi yang enggak terhitung dosanya dari dulu sampai sekarang. Qala ahaduhum, nah dengan pemikiran begitu yang 3 orang parubaya tadi, dia pengen ngomong ke Rasulullah. Qala ahaduhum, orang pertama dibilang, amma ana fa usallil lail abadan, saya ingin sholat terus sepanjang malam, kata dia, supaya saya dapat ampunan, saya dapat pahala banyak dari Allah. Saya pengen sepanjang malam tuh sholat terus, dari malam sampai pagi, dari malam sampai pagi terus, saya pengen sholat terus, kata orang yang pertama dari 3 orang tadi. Wa qala al-akhar, kemudian yang kedua, orang kedua tadi bilang, wa ana asumud dahra wala uftir, saya supaya saya dapat ampunan dari Allah, kemudian dosa-dosa saya diampuni semuanya dari dulu sampai sekarang, saya pengen saum, asumud dahr, saum sepanjang hari, wala uftir,
dan nggak akan berbuka. Maksudnya setelah puasa, kemudian besok nggak berbuka, besok puasa terus sepanjang hari itu. Supaya dapat pahala banyak, ampunan banyak, dosa-dosa saya diampuni semuanya dari dulu sampai sekarang. Pengen saya puasa terus sepanjang hari, wala uftir, dan nggak akan saya batalkan puasa itu, nggak akan berbuka besoknya. Wa qala al-akhar, orang yang ketiga bilang, wa ana a'tazilun nisa wala tazawwaju abadan. Saya nggak pengen kenalan sama nisa, nggak pengen beristri, nggak pengen punya anak selamanya, pengennya ibadah doang, sholat doang, puasa doang, baca Quran doang, dikir terus, iktikaf terus di masjid. Nah, orang ketiga begitu, nggak pengen saya kenal cewek, merusak cewek itu misalkan gitu ya. Nggak pengen punya anak, membebani anak itu, nah bahasanya gitu. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Kemudian datanglah Rasulullah kepada mereka. Faqala antum kultum kada wa kada. Nah, ini bagus nih. Kamu kalau bahasa kita nih ya. Kamu ngomong begitu tinggi, ngomong begini tinggi, ibadahmu gini, ibadahmu penuh, saummu setiap hari puasa, kemudian tiap malam kamu tahajud, kamu nggak pengen beristri atau bersuami, gitu bahasa kita kalau bahasa kita. Amallahi, kamu sudah ngomong banyak-banyak, tapi wallahi, demi Allah, inni la ahsyakum lillah. Sesungguhnya saya aja, nah bahasa gitu. Saya aja la ahsyakum, hamba yang paling takut kepada Allah, wa atqakum lahu, dan saya aja nih, kata Rasulullah, adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah daripada kamu. Lakinni, tapi saya asumu wa uftir, tapi saya puasa, saya berbuka. Maksudnya nggak puasa terus menerus sepanjang hari, atau sepanjang bulan, atau sepanjang minggu. Kapan puasa Nabi? Puasa Nabi hanya sunnahnya Nabi itu hanya ada 2. Yang pertama adalah sunnah puasa Nabi Muhammad itu Senin dan Kamis dalam seminggu 2 hari, berarti dalam sebulan 4 hari kalau kuat. Atau kalau nggak kuat cukup 3 hari dalam sebulan. Namanya puasa ayyamul bid. Puasa setengah bulan, puasa 3 hari di tengah bulan, misalnya gitu, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Gitu. Kenapa puasa Senin Kamis? Dinisbatkan Seninnya adalah puasanya lahirnya Nabi, hari Senin. Ya, Kamisnya itu riwayat lain adalah Nabi itu ditinggalkan oleh Khadijah, oleh Abdul Muthalib, hari sedihnya itu Kamis, makanya dibikin puasa Senin Kamis. Kenapa puasa setengah hari? Diringankan lagi supaya kalau yang nggak kuat Senin Kamis 8 hari, ya puasa sebulan 3 hari. Kalau puasa Daud mengikuti puasa Nabi Daud, jadi sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Tidak ada sepanjang bulan Rasulullah puasa kecuali di bulan suci Ramadan. Kayak kita yang senang-senang aja, Senin nggak kuat ya Kamis nggak kuat ya 3 hari, nggak kuat yang udah puasa yang lain aja ya, talim gini aja ya. Orang-orang kayak saya mah nggak kuat. Ya, ntar ada dalilnya sini. Kenapa? Karena Rasulullah nggak mau umatnya, sahabatnya dengan dibela-belain puasa sepanjang hari, pada saat diajak perang lemes. Kita juga sama nih. Kita bela-belain puasa sepanjang hari, Senin Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa Daud puasa. Tapi menjadi alasan kita kalau disuruh atasan kita, coba selesaikan tugas ini. Ntar dulu bos, lagi puasa saya lemes. Nah, itu nggak boleh. Meninggalkan, melalaikan fardu ain, kemudian mementingkan sunnah. Jadi hukum Islam, hukum takfir itu ada 5. Perintah yang sangat diwajibkan, wajib. Perintah yang ringan atau nggak wajib, sunnah. Larangan yang berat, haram. Larangan yang tidak berat, makruh.
Kemudian satu lagi, larangan yang berat, larangan yang nggak berat, perintah juga nggak berat disebut mubah, boleh. Nah 5, jadi hukum Islam itu 5. Nah kita bisa memilah, artinya bisa memilah, mana yang wajib benar-benar perintah fardu ain, mana yang sunnah. Gitu. Tadi lebih baik mengerjakan tugas bos, cari buat nafkah, atau puasa Senin Kemis, puasa Daud tiap hari sehingga menjadi alasan kita untuk lemes bos. Nah, tinggal pilih. Kalau masalah jangan puasa. Tugas bos. Tugas bos. Fardu ain ini bos gitu. Fardu ain itu. Kecuali bulan suci Ramadan itu wajib. Jadi sholat 5 waktu bulan suci Ramadan wajib itu harus gitu. Tapi kalau puasa-puasa sunnah kok menjadi alasan untuk mengerjakan fardu ain, itu salah. Kita lihat lagi, laki nih, saya orang yang paling takut kepada Allah, saya orang yang paling bertakwa kepada Allah, laki nih, tapi saya asumu wa uftir, saya puasa kemudian saya berbuka. Puasa proporsional, berbuka proporsional. Wa usalli wa arkudu, dan saya juga sholat wa arkudu, tapi saya juga istirahat. Ya, sholat sunnah maksudnya. Rasulullah paling rajin sholat sunnah, sampai Aisyah kalau Rasulullah sholat itu Aisyah membentangkan kakinya di tempat sujud Rasulullah, karena pengen tahu coba Rasulullah minggirin nggak kaki, kira-kira dipinggirin nggak Pak? Nggak dipinggirin, supaya tidak mengganggu istirahat istrinya. Kalau kita kan harus bersih, harus suci, harus ada syatir, harus ada penghalang di tempat suci kita gitu. Tapi karena kan tempatnya sempit. Jadi Rasulullah bilang, wa usolli wa arkudu, saya juga sering sholat sunnah malam, wa arkudu, saya juga istirahat tidur. Jadi ini menampik atau menyanggah orang yang baru bayar datang tadi. Yang pertama asumu wa uftiru, yang pengen puasa sepanjang hari terus menerus. Wa usolli wa arkudu, pengen sholat terus panjang malam. Nah, kata Rasulullah, saya juga sholat malam. Wa arkudu, tapi saya juga istirahat tidur. Gitu. Wa atazawwajun nisa'i, saya juga punya istri. Gitu bahasanya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nah, ini hadisnya sangat tegas nih. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaisa minni. Nah, hadis-hadis ini kan redaksinya banyak dipakai yang saudara-saudara kita, yang nggak ada di zaman Rasulullah, bid'ah, wa fi bid'atin dolalah, wa fi dolalatin finnar. Faman raghiba anni, faman raghiba sunnati falaisa minni. Nggak sesuai sunnahku, nggak ngikutin aku, nggak bagian dari umatku. Nah, padahal fardu ain cari nafkah buat istri itu juga sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa dia? Dia menggembala kambing beliau, kemudian berdagang. Itu sunnah Nabi. Jadi sunnah itu jangan hanya yang kecil-kecil. Jidatnya harus dihitemin, jenggotnya dipanjangin. Ya, ini juga sunnah Nabi, ngaji nih ya, sunnah Nabi. Zikir sunnah Nabi, baca hadis sunnah Nabi. Yang fisik-fisik ya, tapi kita jangan bilang nggak enak, kalau ma'ruf nggak enak. Jadi begitu. Jadi termasuk tidur juga sunnah Nabi tadi. Kan nggak boleh kan di sini kata Nabi, saya puasa dan saya juga berbuka juga sunnah Nabi. Jadi kalau ditanya, Mas kok nggak puasa sepanjang hari, puasa Daud kah, puasa Senin Kemis kah, puasa Ayyamul Bid kan? Saya sunnah Nabi, saya lebih ke iftar, berbuka, sunnah Nabi. Ya, karena sunnah itu perintah yang tidak diberatkan. Jangan sampai gara-gara puasa Senin Kemis, fardu ain kita menjalankan tugas kerja, maisha, mencari nafkah, jadi terganggu gara-gara sunnah tadi. Begitu juga tadi sholat terus menerus, di rumah istrinya lagi mau masang gas misalkan nggak diurusin, nah itu juga melanggar sunnah Nabi. Kenapa sunnah Nabi? Sunnah Nabi adalah melayani atau memberesi rumah di rumah sebagai suami. Wa atazawwajan nisa, dan juga sunnah Nabi adalah
menikah atau beristri atau bersuami itu juga sunnah Nabi. Gitu. Jangan sampai melayani istri atau memberesi rumah tidak dianggap sunnah Nabi, tapi lebih dianggapnya wah saya itikaf di masjid sunnah Nabi. Ya memang sunnah Nabi juga. Gitu. Jadi ini hadis ini cocok buat orang-orang seperti saya yang super males kalau puasa Senin Kamis. Gitu. Tapi jangan ditiru Pak. Kalau Pak Eko rajin kali puasa. Kalau saya mah ya suruh teriak-teriak lagi puasa, suruh Senin Kamis suruh ngajar teriak-teriak. Ntar lu nak, misalkan alasannya Bapak lagi puasa, Pak Guru lagi puasa. Udah kerjain tugas aja, dicatat aja, Bapak nggak bisa nerangin. Nah itu salah ya kan? Salah, meninggalkan fardu ain, melalaikan fardu ain daripada diri sendiri. Makanya kesolehan pribadi lebih mudah daripada kesolehan sosial, kesolehan yang mementingkan orang lain. Wih, ini berat ini. Tapi ringannya, makna ringannya adalah kita harus mastata'tum. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, dengan kemampuanmu, dengan sesuai kemampuanmu. Jangan gara-gara orang banyak pengen beriktikaf, makanya saya jarang ikut iktikaf yang tablik itu Pak Marwi. Jangan gara-gara banyak iktikaf, ya memang bagus kalau tidak melalaikan yang di dapur, yang di rumah, bagus itu. Tapi kalau belum mampu, belum siap, ya janganlah ini ya. Jangan. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga 144. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah. Jadi nama Abdullah di zaman Nabi itu banyak Pak. Anaknya Umar bin Khattab dinamakan juga Abdullah, Abdullah bin Umar. Kemudian anaknya sahabat Mas'ud juga dikasih nama Abdullah bin Mas'ud, menisbatkan nama ayahanda Nabi Abdullah. Karena nama Abdullah, nama ayahanda Nabi Abdullah itu sangat soleh daripada nama saudaranya yang lain. Abdullah, Abu Thalib, kemudian Hamzah, kemudian Abu Thalib, Abbas. Nah, saudara bapaknya Nabi itu ada 5. Yang jahat ada 2. Abu Lahab itu pakdenya Nabi itu. Abu Lahab itu pakdenya Nabi. Tapi dia orang penting, orang pemerintahan. Makanya agak-agak keras, agak sombong. Makanya Abu Lahab itu ketika Nabi lahir seneng dia. Karena maaf Abu Lahab tidak punya keturunan. Jadi ketika Abdullah adiknya Abu Lahab ini punya anak hamil, kok meninggal, iba Abu Lahab. Ya Allah, adik saya Abdullah punya anak, lagi hamil 2 bulan apa 4 bulan, kok meninggal. Waduh, kasihan si anak yang belum lahir, yang dikandung Aminah. Nah dia nazar, kalau lahir bayinya saya yang ngurusin, bahasanya gitu. Betul, saat lahir sangat senang sekali Abu Lahab. Hari Senin dirayain, bahkan pelayan budak Suaibah, budaknya Abu Lahab, senang ngurusin ponakan saya yang baru lahir, siapin popoknya, mandiin segala macam. Yang di sini gimana bos? Kata Suaibah, udah sini saya sendiri yang bersihin rumah saya, yang ini saya. Kamu senang ngurusin ponakan saya yang baru lahir. Seneng ya. Itu Abu Lahab. Kemudian punya adik lagi namanya Abu Thalib. Abu Lahab, Abdullah dulu bapaknya Nabi, baru Abu Thalib, baru Abbas, baru yang terakhir Hamzah. Hamzah ini dari istri kedua Abdul Muthalib.
Hamzah namanya. Ya itu. Ya nanti literaturnya bisa dilihat di searching lah. Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, halaka mutanatti'un. Celakalah bagi orang-orang yang berlebihan dalam beribadah. Nah, ini kata Rasulullah. Halaka mutanatti'un. Celakalah bagi orang-orang yang beribadah. 3 kali disebut. Halaka mutanatti'un. Celakalah bagi orang-orang yang berlebihan dalam beribadah. Mempersulit ibadah, celakalah. Ini bahasanya gitu. Oh, itu kamu enggak sah itu. Kurang begitu. Nah, jangan begitu kita la yadumun nasul hakim. Kita tidak ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjadi hakim. Nah, kata Rasulullah itu la yadumun nas, jangan menjadi hakim bagi manusia yang lain, kata Rasulullah. La yadumun nas hakim, jangan menjadi hakim menentukan kesah beneran orang lain menjadi hakim, jangan, enggak boleh. 3 kali Rasulullah bilang itu la yadumun halaka mutanatti'un qalaha salasa. Al mutanatti'un artinya muta'ammakun mutasyaddidun fi ghairi mawdi'it tasdidin. Orang yang berlebihan disebut adalah orang yang terlalu berlebihan dalam beribadah fi ghairi mawdu'in, dan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. At-tasdidin, ditekankan. Jadi sesuatu yang di tempat enggak di tempatnya ditekan sama dia. Makanya kalau ada bahasa tasdid itu penekanan. Misalkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaiton. Sinnya ada tasdid, ditekan sinnya. Nah, dalam hadis ini maknanya adalah jangan menekankan sesuatu tapi tidak pada tempatnya gitu. Maksudnya gitu. Jadi yang proporsional. Nah, dari sini kita bisa belajar contoh misalkan tadi kalau di makmumnya nah ini saling ngaji Pak ya, tidak mau kritik ke semua, enggak, semua kita ngaji, saya juga termasuk dikritik ini. Kalau jamaahnya suratnya pendek ya kita pakai surat pendek. Imam harus melihat jamaah, nah maksudnya begitu loh, seimbang lah, jadi seimbang, jangan ibadah terus tapi dunianya kita lalaikan. Makanya kita sering doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dua-duanya, hablum minallahnya ayo kita usahain, hablum minannasnya juga ayo kita usahain. Makanya Imam Hasyim Asy'ari bilang ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Pokoknya kerja terus sekeras kerjamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kita ini hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, dan ketika ada kesempatan potensi ngaji ini mendatangkan pahala akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada, seakan-akan besok kita wafat atau dimatikan. Nah gitu Bang, lagi ngaji malam Jumat, ayo kita ngaji. Lagi kerja lembur, ya ayo kita lembur gitu. Jadi jangan cari duit terus ya gitu kali ya. Tapi jangan kritik, jangan. Tapi sholatnya jarang atau muamalah terus. Nah ini waktu itu saya pernah ngomong, Mas, nah, ada yang ngomong ke saya, Mas, saya nggak perlu sholat ke musola, nggak perlu sholat ke masjid, saya yang penting muamalah bagus, sosial bagus, nggak perlu lah ke masjid. Nah ini hadisnya di sini. Tidak, kata Rasulullah tadi ya, saya juga ngaji, saya juga puasa, tapi saya juga uftir, berbuka. Saya sholat, tapi saya juga istirahat. Saya punya anak, punya istri, tapi juga bisa ibadah. Nah, itu salah begitu. Tapi ya susah pinter biar ya masih Pak Ma'ruf yang ngomongin. Jadi kalau saya jangan yang berat-berat Pak Ma'ruf Pak ya masih.
Tapi minimal ini dengar lah, jangan sampai tadi dunia terus ya. Oh saya sudah ini mas loh, muamalah saya bagus, saya ke lingkungan bagus saya, tapi sholat berbareng ke masjid nggak dikerjain atau nggak ikut. Nah itu makanya ketika menghantarkan jenazah itu saya agak-agak ragu kadang-kadang. Contoh, nah pas lagi meyakinkan ini loh, isyhadu anna hadhil janazah khair atau anna hadzal janazah khair, itu saya selalu ragu. Tapi kan saya nggak jawab. Jawab kan jamaah lebih dari 3 bilang khair. Saya kan hanya menanyain. Ntar kalau yang lebih ditanya lagi, siapa imamnya? Kemarin Pak Ma'ruf imamnya. Coba malaikat tanya Pak Ma'ruf, kata saya kan MC. Itu kadang-kadang saat kita menyaksikan, kan persaksian itu ya, persaksian itu, menyaksikan menghantarkan jenazah, kemudian ditanya seperti itu, ragu. Orang ini kalau sekali aja kita pernah lihat ya, misalkan ya, sekali aja kita yakin udah sekali aja. Atau mungkin dia pernah sholat di mana sekali pernah lihat, ahadil janazah min ahlil khair, nggak apa-apa, karena menjadi tanggung jawab kita nanti. Kenapa kamu bilang khair waktu kemarin si anu? Nah, mau pernah. Nah ini cocok nih. Sepengetahuan kita. Enggak jawab, tapi ya enggak aja. Persaksian itu betul. Persaksian itu. Nah itu kalau saya tanya ke kiai saya, gimana itu kiai kalau seperti itu? Ya kalau dia berbuat jahat setelah dia meninggal kan berarti kejahatannya pasti hilang. Husnuzonnya di situ ya, husnuzon. Jadi khair itu bukan berarti yang taat ibadah, masalah, tapi meninggalkan kejahatannya kita anggap sudah khair, kita anggap sudah baik gitu ya, kita anggap sudah baik. Apa berat ini ya, berat. Itu mungkin hadis kita ada 3. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi saya pribadi, karena betul saya kadang-kadang juga sama, misalkan berat gitu. Azan udah ini nama berat. Ntar itu ada yang ini, ada di sini. Saya selalu pelajari, ada nanti kiat-kiat supaya enggak mendo. Apa tuh bahasa Jawa mendo itu? Lagi azan mendo kita. Mendo itu maksudnya nunggu komat. Taruh lah capek. Mendo namanya itu. Ada di sini nanti di bab ini ada. Mudah-mudahan kita yufaqihu fiddin, diberikan kepahaman beragama, juga bisa menjadi manfaat baik di dunia kita, berhablum minanas kita maupun berhablum minallah. Mari kita beristighfar 3 kali, yang salah dari si pribadi, yang benar dari Rasulullah dan Allah. Mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.